Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang dan menonton video ini di Belajar Al-Quran bersama Kak Mapal Anwar. Buat yang sudah subscribe, terima kasih ya. Buat yang belum, yuk subscribe dulu biar kita sama-sama bisa melanjutkan pembelajaran ini. Dan kamu nanti di setiap video pertamanya gak perlu nonton iklan. Silahkan dihitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Terima kasih ya yang udah subscribe. Selamat menonton dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kakak bisa bertemu lagi bersama adik-adik juga pemirsa dan rekan-rekan sekalian di channel Tajwid 5 menit. Insyaallah di Belajar Al-Quran bersama Kak Mapal Anwar. Pada kesempatan kali ini mari kita lanjutkan kembali pembahasan mengenai hukum mad. Setelah kemarin kita membahas tentang beberapa bagian nomor 1 dan nomor 2 dari mad asli, yaitu mad tabi'i dan mad iwad. Sekarang kita lanjutkan dengan mad badal dan teman-temannya ya di mad asli ini. Yang ketiga ada mad yang disebut mad badal. Kalau kemarin mad asli itu adalah mad yang asli gitu atau mad tabi'i tanpa ada hamzah ataupun sukun setelahnya. Mad iwad itu pengganti apabila ada huruf berfathah tain kecuali ta marbutoh di ujung ayat atau di ujung bacaan. Artinya kalau waqaf dia dibaca menjadi mad iwad. Nah, kalau mad badal ini adalah mad yang terjadi apabila huruf hamzah terletak sebelum huruf mad. Jadi apabila sebelum huruf madnya itu kan huruf mad itu pasti sukun kan. Sebelumnya itu misalnya ya, sebelumnya berkasroh. Nah, yang berkasrohnya itu adalah huruf hamzah. Kadar panjangnya juga 2 harokat. Mad asli ini semuanya 2 harokat, baik ketika wasol maupun ketika wakof. Ini ada contohnya adama, tu dan imana, u a. Nah, ini adalah mad badal. Badal juga sama seperti iwad, artinya adalah pengganti. Jadi badal ini pengganti. Jadi khusus ya kalau mad badal itu ada pada huruf hamzah yang bertemu huruf mad. Selanjutnya di nomor 4 ada mad silah qasiroh atau mad silah sugro. Ini adalah mad yang terjadi apabila hak domir. Nah, kita harus tahu hak domir. Hak domir ini adalah kata ganti. Domir itu kata ganti untuk benda tunggal laki-laki dan dia bertemu dengan hamzah. Nah, di sini dijelaskan tadi hadomir adalah kata ganti untuk benda tunggal laki-laki. Kan kalau huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna itu adalah namanya isim zomir. Nah, kalau huwa itu dalam apabila dia bersifat sebagai objek, nah dia akan berganti menjadi hu. Nah, ini dan orang ketiga tunggal laki-laki. Jadi bisa benda ataupun manusia ya. Untuk benda tunggal laki-laki yang berbentuk muzakkar ataupun orang ketiga tunggal laki-laki. Kadar panjangnya juga 2 harokat dan hanya terjadi dalam keadaan wasol atau sambung. Jadi apabila dia dalam keadaan wakof, nah dia tidak harus panjang. Itu dia. Dan syaratnya adalah hadomir bertemu selain hamzah ya, bukan hamzah jadi setelahnya, dan dia dalam keadaan wasol. Misalnya la ta'khudhuhu sinah. Nah, la ta'khudhuhu hanya itu hadomir seperti ini. Hu, nah dia dibaca 2 harokat, disebut mad silah qasiroh atau mad silah sugro. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, surah Al-Lahab ya. Wa mra'atuhu, haknya hadomir itu dibaca panjang 2 harokat. Dan 5 kana lahu qalb. Nah, lahu, nah itu adalah mad silah qasiroh atau mad silah sugro. Nah, ini ada catatan, mohon diperhatikan cara penulisan mad silah qasiroh atau sugro ini dalam mushaf standar Madinah. Biasanya ada seperti ini, ada seperti domah kecil atau waw kecil di sini ya, setelah haknya, dan tidak ada yang tidak ada garis di atasnya yang panjang. Biasanya itu tanda nanti mad silah tawilah. Nah, kalau mad silah tawilah itu lebih panjang, 6 harokat, 4 sampai 6 harokat.
Hadomir tidak dibaca panjang kecuali apabila diapit oleh huruf berharokat. Nah ini jadi perhatian juga, jadi catatan kita juga. Hadomir itu tidak dibaca panjang kecuali bila diapit oleh huruf berharokat, yaitu sebelum dan sesudahnya adalah huruf hidup. Jadi bandingkan di bawah ini dengan bacaan di atas. Nah lihat di bawah ini, fihi ayatun, fihi ada hadomir di situ, tapi dia nggak dibaca dua harokat. Kenapa? Karena sebelumnya ada huruf sukun, ada ya sukun, fihi ayatun. Nah itu hi-nya tidak dibaca panjang ya, makanya harus perhatikan apakah ada ini apa, ada waw kecil atau enggak, atau lahuddin. Nah haknya itu lahu, hu-nya tidak dibaca panjang ya, karena setelahnya ada alif juga sukun. Lahuddin, ada alif lama lah, dua-duanya sukun. Pokoknya hadomirnya itu sebelum dan sesudahnya harus berharokat dan dia dalam keadaan wasol. Au tahwi bihirri, hi-nya juga tidak dibaca panjang. Dan anhu miskol. Nah anhu karena sebelum hak domirnya ada nun sukun, itu juga tidak dibaca panjang. Harap diperhatikan dua catatan ini ya. Kecuali, nah ini diingat ada pengecualian ini. Nah ini disebut ayat gorib atau ayat goribah karena ini khusus pengecualian. Mohon diperhatikan pada 4 ayat berikut ini. Pertama pada surah Az-Zumar ayat atau surah ke-39 ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li ibadihil kufr. Wa in tashkuru yardahu lakum. Yardahu lakum. Nah, saya juga barusan salah baca ya. Wa in tashkuru yardahu lakum. Nah, yardahunya hu di sini meskipun syarat untuk dibaca mad terpenuhi karena sebelum dan setelah ha domirnya itu berharokat, dod berharokat, lam berharokat. Tapi kenapa tidak dibaca mad? Tapi harus tetap dibaca pendek. Nah ini disebut ayat gorib ya. Jadi meskipun ada kadar untuk mad tapi tidak dibaca mad, makanya harus perhatikan tanda bacanya pada mushaf standar Madinah. Di sini juga tidak ada waw kecilnya di sini untuk sebagai panduan dia mad silah qasirah atau mad silah sugro. Dan pada surah Al-Furqan atau surat ke-25 ayat 69 langsung aja di sini wa yakhlud fihi muhana. Syarat untuk dibaca mad tidak terpenuhi. Fihi harusnya kan tidak dibaca mad ya, hi-nya, karena dia sebelumnya ada yang mati yaitu ya mati di sini. Tapi tetap harus dibaca mad 2 harokat pada ayat tersebut. Harap diperhatikan. Dan posisi yang ketiga ada surah Al-A'raf ayat 111 dan surah As-Su'ara ayat 36. Qalu arjih wa akhahu wa arsil. Qalu arjih wa akhahu wa arsil. Syarat untuk dibaca mad terpenuhi tapi harus disukunkan. Arjih. Nah ini arjih, haknya itu sebenarnya hak domir arjih, tapi dia tetap harus disukunkan. Jangan dibaca arjihi atau arjihu, tidak ya. Atau qalu arjih wa akhah. Arjih di sini harus disukunkan meskipun dia hanya domir. Dan pada surah An-Naml ayat 28, izhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim. Syarat untuk dibaca mad terpenuhi tapi harus disukunkan juga seperti tadi di poin yang ketiga ini. Selain hadomir tidak dibaca panjang seperti yang terjadi pada surah Hud ayat ke-91. Qalu ya Syu'aibu ma nafqahu katsira. Nah ini juga hu-nya tidak dibaca panjang. Hati-hati ya. Harap perhatikan. Kadang karena kita kebiasaan dibaca mad silah qasirah sehingga tidak kurang menyadari adanya di sini tidak harus ini, justru jangan dibaca panjang atau tidak panjang. Demikian, mudah-mudahan kita bisa berhati-hati dalam membaca mad, khususnya mad silah qasirah atau mad silah sugro ini, juga mad-mad yang lainnya, kapan dibaca panjang, kapan dibaca pendek, itu juga harus kita perhatikan. Mudah-mudahan bermanfaat.
Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.